dengan gue dan Maulana dan partner terbaik gue, Kori si Mare. Oke teman-teman, kami di sini sudah melakukan protokol kesehatan dengan baik dan benar. Jadi teman-teman di sana tetap jaga kesehatannya, ya karena pandemi belum berakhir ya, Kor. Ya betul sekali. Jadi teman-teman, saat ini kita kedatangan seorang bintang tamu yang spesial, di mana seseorang ini sudah memulai bisnis di usia muda. Oke, langsung aja kita panggil dia. Ardin Rafa. Halo. Ardin. Boleh dipakai hand sanitizer dulu? Oke. Ya, gue tadi langsung gue tos ya. Ardin Rafa, katanya sudah memulai bisnis sejak 3 tahun yang lalu, betul ya? Yap, betul. Tapi jangan kayak gitu dulu kali ya, Kor ya. Kita tanya kabarnya dulu nih, dia sehat atau enggak nih? Jangan-jangan lagi patah hati juga karena pandemi mungkin ya. Aduh. Gimana kabarnya nih, Bro? Alhamdulillah baik. Sejauh Baik ini sih ya, baik. semuanya baik ya. Alhamdulillah. Tadi pertanyaan lu aja tuh, lu coba pertanyaan lu mulai langsung. Boleh. Kayaknya dia udah mau mulai relax ya. Kalau enggak kita kopi dulu aja kali ya. Boleh. Silakan. Kita coba minum aja dulu kopi. Kayaknya lebih asik kalau minum bareng-bareng kali ya. Cobain. Oke. Boleh. Cheers dulu dong. Oh, kita cek dulu. Oke. Ya. Oke. Oke, Ardin Rafa, ini kita boleh langsung tanya-tanya dulu kali ya. Boleh. Siap. Boleh. Jadi katanya sudah memulai bisnis sejak 3 tahun yang lalu, betul ya? Ya, betul. Kalau Bapak saat ini usia berapa tahun, Ardin? Kalau gue sih sekarang ini gue kelahiran 2001. 2001 berarti umur lu sekarang tuh kurang lebih 20. Ya, 20. 20-an lah. Baru mau 20 malah. Umur 20 ya, Wenda. Anak muda banget ya masih ya. Gila ya, umur 20 tahun sudah memiliki bisnis sejak 3 tahun yang lalu. Oke, kayak tadi kan story mungkin ada yang nanya bisnis lu udah 3 tahun. Emang apa sih bisnis lu namanya ini? Ini tempat yang lagi gua dudukin ini nama bisnis lu mungkin ya. Apa namanya nih? Namanya Baliko Coffee. Baliko Coffee. Betul. Inspirasi dari mana tuh ya? Buat nama-nama seperti itu. Kalau inspirasi sebenarnya kata dari Baliko itu gua ambil dari bahasa Padang yang artinya Baliko itu beli ini, beli itu, gitu. Itulah makanya jadi Baliko. Oh gitu, oke. Ardin, katanya saat ini usia masih 20 tahun Iya. dan sudah memulai bisnis ini sejak 3 tahun yang lalu. Betul. Berarti kalau nggak salah si Ardin sudah memulai bisnis ini sejak masih SMA atau gimana? Kalau mulai bisnis itu ya bisa dibilang dari SMA ya. Dari SMA ya? Luar biasa ya, Korea. Iya. Jadi mungkin kalau gua pas lagi zaman SMA tuh gua masih sering tawuran. Di situ nggak ada deh kayak bisnis. Nah ini saat ini di program kita Milenial Berkarya, jadi anak-anak muda sekarang bukan saatnya tawuran lagi. Jadi Nah, gimana tadi itu cara- para pemirsa dan teman-teman di sana. Jadi buat saat ini tuh nggak ada tuh gaya-gaya tawuran Betul. atau apalah, narkoba atau dan lain-lain. Jadi Betul sekali. lebih baik buat teman-teman di sana ikutin bisnisnya dari Rafa. Betul sekali. Kayak Rafa tadi bilang 3 tahun dalam pandemi kayak gini ya. Mungkin kan kita merasakan semua lah. Ori, gue juga ngerasain kan banyak job-job yang terhenti ya kan. Betul. Tapi kalau dalam pandemi seperti ini nih, lu gimana nih dengan bisnis lu yang kayak ya anak-anak nongkrong nggak kasarnya kan pasarannya itu gimana tuh ada surutnya kah atau gimana lah? Kalau dalam pandemi ini ya seperti yang kita tahu ya, pasti mau dari usaha yang kecil, usaha yang besar, itu kita semua mengalami suatu perubahan yang signifikan. Jadi namanya pandemi ini orang-orang tentunya kan pasti ada yang di rumah, work from home dan lain-lain. Jadi tidak ada waktu untuk berpergian keluar, apalagi yang namanya coffee shop itu kan orang-orang biasanya kan untuk tempat Nongkrong gitu, nongkrong. tapi maksud lu kalau di sini lu tuh tetap buka atau gimana nih Pak? Kalau untuk pandemi ini kan sempat waktu itu tutup ya, pas lagi zaman-zaman lockdown ya, PSBB ya, itu tutup. Cuman karena ada kebijakan dari pemerintah, akhirnya gue berani buat membuka lagi. Tapi mungkin tetap dalam peraturan pemerintah ya. Iya, Ya, betul. pemerintah kan kita take away ya saat ini ya kan. Take away. Nggak bisa duduk langsung ya. Apalagi lagi PPKM ini kan nggak bisa take
Arin, kalau boleh tahu seberapa berpengaruh sih COVID ini sama bisnis yang sedang kamu jalani saat ini, mungkin dari penurunan omset begitu, atau mungkin ada karyawan yang diberhentikan gitu, boleh ceritain dong? Oke, Adinata ditahan dulu. Oke, teman-teman, jangan kemana-mana. Nanti kita lanjut lagi ya, tetap di acara Milenial Berkarya. Perilaku hidup bersih dan sehat merupakan cara paling efektif untuk mencegah penularan virus corona. 1. Mari mencuci tangan menggunakan sabun selama 60 detik dengan air mengalir. 2. Tingkatkan daya tahan tubuh dengan istirahat cukup dan rajin berolahraga. 3. Konsumsi makanan bergizi seimbang yang dimasak sempurna dan minum air putih 8 gelas per hari. 4. Gunakanlah masker atau tutup mulut dengan lengan jika batuk atau bersin. 5. Jika ada gejala seperti demam dan sesak napas, segera kunjungi pelayanan kesehatan terdekat. Jadi, tetap tenang dan selalu waspada. Mari kita maksimalkan upaya pencegahan virus corona dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Oke, balik lagi bareng kami di acara Milenial Berkarya. Mungkin lu coba pertegas lagi kali kalau pertanyaan kita sebelum tadi kita. Oke, siap. Tadi saya sempat nanya sama Rafa, seberapa besar sih pengaruh COVID-19 ini terhadap bisnis yang sedang kamu jalani saat ini, Pak? Mungkin dari segi omset atau kamu ngurangin karyawan yang sudah berjalan beberapa waktu yang lalu gitu, boleh coba diceritakan ke kita dong semua? Kalau imbas dari pandemi ya. Iya, dijelasin imbas dari pandemi ya. Oh, imbas dari pandemi itu tentunya banyak ya. Kayak pernah gue lagi ngalamin pengurangan karyawan, penurunan omset, dan masih banyak hal lainnya juga gitu. Soalnya ya yang seperti kita ketahui yang namanya pandemi itu pasti bakal ada imbas negatifnya ya. Enggak cuman Buat sebagian orang yang iya betul. mungkin kalau sebagian lagi mungkin masih tetap berjalan dengan biasa gitu. Betul. Tapi kalau boleh gue tahu nih, jadi kan Koi bisa menyinggung masalah seberapa pengaruh ya, mungkin gitu ya. Dari segi omset tidak Koi juga kan. Iya, betul. Mungkin sebelum pandemi lah kita bicaranya, sebelum pandemi atau kita bicara sesudah pandemi, seberapa drastis sih penurunan omset, mungkin bisa dijabarkan lebih detail. Omset itu berapa? Mungkin nyebutin angka. Kayak mungkin jarak sana gitu. Ya, kalau dari sebelum pandemi ya, ini berbicara dengan omset. Iya, oke. Kalau sebelum pandemi, alhamdulillah omset itu bisa sampai sebulan ya 2 digit. 2 digit. Luar biasa. Anak muda. Spesifikasi mungkin 2 digit itu angka berapa coba? Bisa dibilang 10, bisa. Oh gitu. Tapi itu udah buat lu bagi buat ke karyawan. Kalau itu masih kotor ya. Omset kotor ya. Masih omset kotor. Cuman kalau bersih-bersihnya ya kadang masih 10, kadang masih 11. Oh, luar biasa ya, dia usia sangat muda sudah berpenghasilan puluhan juta setiap bulan. Biasa buat anak muda ya, Inspirasi buat sekali ya. umur Betul. puluhan ya, maksudnya 20 ya. Di sini kita 20 udah memiliki bisnis dan memiliki income puluhan juta. Betul sekali. Tapi kan tadi lu bilang tadi tuh sebelum pandemi. Tapi kalau sudah pandemi nih, kita bicaranya kan teman-teman di sana kan pasti biar tahu nih gimana sih kalau misalnya setelah pandemi berapa tuh penurunan yang dapat income berapa sih udah. Kalau setelah pandemi itu bisa dibilang turun drastis ya. Turun drastisnya itu bisa sekitar, kita berbicara persen, bisa sekitar ya 60-70%. Wah, sangat berpengaruh. Pengaruh banget. Makanya mungkin lu tadi bilang ada beberapa pengurangan di beberapa outlet. Iya betul. Itu bisa digaris besar ini sih kalau misalkan yang pengurangan ini lu dirumahin total permanen atau mungkin nanti Dirumahkan dong, dirumahkan doang kalau misalnya udah pandemi itu dipanggil kembali. dipanggil lagi gitu. Atau gimana? Kalau biasa di gua sistemnya kita pakai seling hari ya. Jadi misalkan gua punya karyawan 4. Jadi misalkan seminggu ini full dua karyawan gua. Nanti di minggu ke depan
dua karyawan gue lagi. Jadi yang dua karyawan pertama ini gue liburin, dua karyawan gue Oke, ini. berarti sistemnya shifting ya? Shifting. Jadi mungkin lu bisa di sini garis besar tetap mempekerjakan mereka, mungkin hanya jadwalnya saja gitu ya. Iya. Bisa di switch lah gitu. Iya, cuma untuk beberapa outlet gue yang di cabang di Bekasi sama cabang yang di Jakarta itu terpaksa gue mulai. Oh gitu, karena cabangnya juga ditutup ya? Betul, karena dari efek pandemi ini, jadi ya gue mau nggak mau harus bisa mengandalkan hanya satu coffee shop aja. Kalau udah tahu, tadi sekarang ini sudah memiliki berapa outlet atau mungkin udah berapa cabang yang dimiliki di Baliko ya? Baliko ya, mungkin ya sebelum pandemi kan mungkin lu berapa gitu dan sekarang tuh sisa berapa gitu yang lu kelola saat ini gitu. Kalau untuk cabang, alhamdulillah udah punya 3. 3 cabang ya? Di mana aja itu? Yang pertama di Bekasi, yang kedua di Jakarta Selatan, yang terakhir di Tangerang. Oh, oke. Oke, berarti kita ini adanya di Bekasi nih ya. Berarti yang tutup di Jakarta sama di Tangerang ya? Betul. Jadi teman-teman nih ya, kalau memang teman-teman mau coba kopi nih kita langsung tutup di Baliko. Betul sekali. Kan kita lagi posisi kita lagi ada di mana nih Kon? Di Baliko. Baliko Bekasi ya. Iya, di Galaksi Bekasi. Tapi lo tadi bilang tadi ada 3 outlet. Iya. Mungkin kalau misalkan pandemi ini tadi kan udah kurangin gitu ya. Iya. Berarti kan ada mungkin outlet yang sudah tutup ya. Lu yang tutup itu yang mana tuh? Lu sisain hanya ini atau seperti apa? Kalau yang tutup itu seperti yang tadi gue bilang, 2 cabang itu nggak bisa gue andalin dulu, jadi terpaksa untuk gue tutup. Yang gue tutup itu ada yang di Jakarta Selatan sama yang di Tangerang. Tapi itu kira-kira tutup kemana atau kira-kira kalau misalnya situasi sudah membaik atau akan dibuka kembali? Ada kemungkinan kalau buka lagi gitu. Untuk kedepannya insya Allah itu nggak akan gue tutup permanen, tapi akan gue liburkan dulu ya sementara. Jadi nanti ketika situasi sudah membaik, Akan dibuka itu kembali akan ya? kita Tapi Mas Adin itu kan kalau boleh tahu itu sudah milik sendiri atau masih kontrak untuk tempatnya sendiri? Kalau untuk yang pusat sekarang nih, sekarang Yang ini sekarang. kita Oke. ini sudah punya sendiri. Oke. Kalau untuk yang di Jakarta Selatan dan Tangerang itu masih kontrak. Oke, berarti memang itu alasannya. Kenapa mungkin ya? Kenapa tetap dibuka tuh hanya yang di Bekasi gitu? Betul. Karena ya mungkin itu bisa ngurangin budget ya. Betul. Ngurangin budget tuh biar lebih apa ya? Itu save budget lah. Bisa budget gitu. Makanya lu pilih yang di Bekasi. Tapi kalau misalnya sistemnya begitu itu biaya kontraknya itu tetap berjalan atau gimana? Kalau seperti itu, gue udah ngomong sama pemilik dari outlet itu sendiri ya, buat minta stop dulu gitu. Oh. Jadi kebetulan emang udah kenal lama sama yang ini, jadi kayak ya udahlah santai gitu, jadi bisa di stop dulu gitu. Oh. berarti cukup bagus ya, maksudnya masih interaksi masih bagus itu. Komunikasi juga bisa. Nego ya, gue kalau kayak gitu boleh juga tuh ya, gitu buka kios nanti pandemi terus buat oke ya Pak, nanti gue lanjut lagi karena lagi pandemi gitu ya. Iya, betul. Luar biasa sekali ya kita saat ini Si ya. pemilik itunya juga mengerti gitu loh, karena emang lagi situasi pandemi kayak gini, jadinya ya sama-sama pengertian lah. Iya, padahal sementara saat ini kan keadaan ekonomi kita tahu sendiri lah semua sangat terdampak, tapi dengan sistem yang begitu berarti Adria sendiri sama ownernya sangat menjalin hubungan yang sangat erat, jadi jaringannya baik terus, makanya sampai dikasih dispensasi seperti itu. Betul. Luar biasa ya. Ya, luar biasa sekali. Jadi buat pemirsa buat teman-teman di sana, Betul, ini betul. banyak ilmu yang kita dapat di sini. Oke, mungkin teman-teman pada penasaran nih ya kan? Kita bicara tadi kopi, ini harganya berapa gitu dengan konsep yang menurut gue nih agak mewah ya di sini Baliko ya, yang di Bekasi ini. Betul. Ya mungkin kalau gue pribadi, kalau gue orang awam, gue main ke sini tuh agak mahal nih bro kan di kasarnya. Oh, jangan gue beli kopi ini mahal nanti, lebih baik gue ngopi di tempat lain lah kasarnya gitu. Oke. Tapi kalau buat traveling sendiri, kopi di sini dari harganya yang paling murah. Ya, mungkin budgetnya Dari paling murah. Ada yang paling murah mungkin boleh dijaga dulu. Oke, tahan dulu. Biar teman-teman yang pada penasaran ya. Jadi Siap. berapa Kita sih break dulu harganya? ya. Kita break dulu ya. Oke, teman-teman kita lanjut lagi setelah break yang satu ini. Sepak bola adalah olahraga favoritku sejak dulu.
Ayah selalu mengingatkanku untuk menjaga kesehatan tubuh dengan olahraga yang teratur. Aku dan teman-temanku sering berolahraga di taman dekat sekolah. Tapi itu dulu. Sekarang olahraga di fasilitas umum kita wajib menggunakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan sabun supaya mengurangi resiko terkena virus dan penyakit menular lainnya. Seperti ayah bilang, ini adaptasi kebiasaan baru dalam hidup kita sekarang. Wajib mengikuti protokol kesehatan yang berlaku. Tetap jaga kesehatan ya guys. Sampai jumpa. Oke, teman-teman semua, kembali lagi di program kita Milenial Berkarya. Tadi pertanyaannya boleh langsung dijawab kali ya? Iya, bisa langsung dijawab mungkin lah tentang pertanyaan tadi kita sebelumnya. Iya, betul. Oke, jadi untuk range harganya itu ada yang 40.000 ya. Iya, tadi kan gue lihat tuh mungkin ada yang paling murah ya. Tadi gue lihat di prestasi itu udah 20.000 sampai yang menurut gue yang 40.000 tuh. Wah, ya. Pertanyaan besar buat kami ya. Oh, jadi 40.000 itu harga yang paling mahal di outlet ini ya? Betul, Iya, harga kenapa? Karena untuk harga 40.000 ini gue menyediakan trofi yang kualitasnya cukup baik ya, cukup Premium. Iya, premium. Karena pertama biasanya itu diambil dari luwak asli. Luwak asli. Jadi hewan luwak gitu. Iya betul, hewan luwak asli yang terawat sehingga menghasilkan beans yang cukup baik. Bahkan beans ini juga cukup terkenal di Eropa ya. Gitu. Gue baru tahu ya, ternyata luwak itu gue pikir hanya binatang biasa saja, ternyata bisa menghasilkan kopi yang begitu Betul, nikmat ya. betul. Malah justru kopi yang sangat berkualitas itu yang benar-benar dihasilkan oleh luwak, betul ya? Betul. Salah satunya dari luar. Oke. Oke, mungkin pertanyaan selanjutnya ya. Oke, boleh. Ini sekaligus pertanyaan terakhir nih buat seorang pemuda yang berkarya gitu. Pertanyaan terakhirnya, Rafa, mungkin kan di usia kamu mulai karir ini, memulai bisnis ini itu kan 3 tahun yang lalu ya. Betul. Sedangkan itu saat itu kamu berusia sekitar 18 tahun atau 17 tahun ya? Iya, sekitar segitu. 17 tahun, oke. Masih muda Nah, ya? saat itu kan iya betul. Usia saat itu kan masih rentan di anak muda, masih berfoya-foya, masih bermain-main. Labil mungkin. Betul, masih menghabiskan duit orang tua, sementara si Rafa sendiri sudah berpemikiran panjang untuk membuka peluang bisnis dan mengambil risiko yang sangat tinggi. Soalnya kan buka begini kan bukan modal yang murah ya, betul ya. Kenapa coba? Motivasi apa sehingga kamu berani mengeksplor mimpi kamu gitu di usia yang muda gitu? Karena menurut gua gimana ya, untuk usia muda itu seharusnya nggak bisa dibuang dengan sia-sia ya. Karena ya balik lagi tergantung pada orangnya masing-masing berpikiran seperti apa. Cuman kalau gua pribadi di usia gua yang muda, gua harus memulai bisnis gitu. Karena dari keluarga gua sendiri pun juga mengajarkan kita juga harus berbisnis walaupun dari usia muda gitu. Belajar bisnis mulai dari bisnis yang kecil terus juga meranjak ke besar ya. besar Tapi gitu. Mungkin ada rasa takutan gitu. Pasti itu ada rasa takutan untuk gue sendiri untuk berani memulai dalam dunia bisnis ya. Karena kan dalam dunia bisnis itu kita nggak bisa membicarakan suatu keuntungan aja, pasti juga suatu saat nanti ada kerugian. Berarti satu poin yang gue tangkap di sini, poin pertama keberanian, lanjutan modal nih. Modal, keberanian dan modal. Mungkin disupport dengan motivasi dari keluarga Dari juga. keluarga. Keluarganya emang suka berbisnis gitu ya. Oke. Cukup menarik ya kita perbincangan kita hari ini ya sama Sangat luar biasa bintang tamu pebisnis kita. yang masih muda ya, karena Iya. udah banget 20 tahun. Satu poin buat teman-teman yang lagi nonton nih ya. Ya mungkin pesannya atau Pesan mungkin apa motivasinya. motivasi buat teman-teman di sana supaya mereka bisa berkembang menjadi mungkin ya orang yang seperti lu atau lebih dari lu. Apa sih motivasi buat teman-teman di luar sana? Motivasi dari gue ya untuk anak-anak milenial berkarya. Yang pertama, kalian itu harus berani mencoba. Kegagalan, Berani mencoba. iya betul, berani mencoba. Kegagalan itu bukanlah
suatu akhir dari semua, tapi kegagalan itu adalah awal dari sebuah kebaikan untuk masa depan. Luar biasa ya. God of the day. Jadi intinya tadi harus berani mulai dan berani rugi ya. Betul. Iya. Karena dalam dunia bisnis seperti yang tadi gue bilang tadi, kita nggak bisa bahas untuk keuntungan ya, pasti ada yang rugi, ada juga kerugiannya. Kayaknya kita udah ada di pengunjung acara kayaknya. Jadi kita nggak rasa kita ngobrol-ngobrol ya kan sampai di pengunjung acara ini ya kan. Mungkin buat teman-teman misalnya tetap jaga protokol kesehatannya, terus juga lakukan juga 5M ya. Kita karena di sini juga kita melakukan protokol kesehatan dengan baik dan benar ya. Betul. Mungkin ada satu kata buat teman-teman di sana. Mungkin itu sih tadi ya dari pengalamannya si Rafa. Kalau kita di masa muda dan ingin memulai sesuatu, kita harus memiliki kemampuan untuk berani dulu ya, berani, terus berani juga kalau kita suatu saat akan mengalami kegagalan gitu. Oke ya Mas Rafa, terima kasih loh sudah masuk tadi ya, sudah memberitahu. Sukses selalu buat buat kita semua ya, buat teman-teman di sana. Oke teman-teman semua, sampai ketemu lagi di episode selanjutnya dan terima kasih. Bye.